Aneh. Nah, kronologi rusuh yang terjadi di Israel baru-baru ini. Bapak Ibu, tidak banyak yang memberitakan bahwa sebetulnya di hari Jumat terakhir pada Ramadan ya, pada Ramadan Jumat terakhir ternyata ada upaya untuk melakukan teror memang di Yerusalem. Terbukti dengan adanya sebetulnya 3 pria bersenjata yang menyerang tentara perbatasan Israel Palestina. Nah, polisi Israel menembak ya kedua pria tersebut, 1 luka karena mereka memang duluan menembak seperti itu. Maka akhirnya diketahui ada rencana penyerangan di Israel, ada rencana penembakan. Dan kemudian juga pada hari yang sama puluhan ribu orang Palestina, ini berita dari CNN, juga demo di Al-Aqsa. Dan ini juga dibagikan oleh banyak sekali orang-orang gitu ya, demonya orang-orang Israel membagikan apa yang menyulut konflik pada hari Jumat itu. Nah, selain itu juga ada yang namanya demonstrasi di luar dari Masjid Al-Aqsa, yaitu di tempat yang namanya Sheikh Jarrah. Tetapi tidak dikatakan atau tidak diinfokan kepada publik bahwa di Sheikh Jarrah itu sebetulnya ada makam imam besar Yahudi, Shimon HaTzadik gitu. Jadi kalau misalnya mau dikatakan bahwa ini adalah hak orang Yahudi atau orang Palestina, tentu orang Yahudi akan menganggap, oh itu hak saya, karena apa? Karena ada makam imam besar Yahudi di sana. Dan seperti kita ketahui bersama, imam besar Yahudi itu ada atau bertugas di Bait Suci. Dan Bait Suci dirubuhkan baru tahun 70 Masehi. Artinya Shimon HaTzadik ini hidup di masa sebelum minimal di masa sebelum 70 Masehi, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian juga di Temple Mount atau Al-Haram Al-Sharif, kompleks dari Al-Aqsa itu sendiri terjadi setelah terjadi sholat Jumat, terjadi demo dan kemudian ada upaya untuk menyulut bentrokan. Akibatnya 17 polisi dan 200 orang Palestina terluka. Tetapi puji Tuhannya tidak ada yang mati ya, meskipun pernah terjadi kasus penusukan polisi, 3 orang polisi yang berjaga-jaga di Masjid Al-Aqsa ini pada tahun 2017 silam. Nah, yang belum banyak diberitakan adalah ketika senior Hamas menyuruh orang-orang Arab di Yerusalem untuk melakukan kekerasan terhadap orang Yahudi dan Kristen. Gitu. Jadi memang ada provokasi dan ini ditayangkan di TV Al-Aqsa. Gitu. Jadi tidak heran memang kenapa ada masa yang beringas gitu, yang tumben-tumbennya mereka juga berani membawa bendera Hamas karena Hamas hanya berkuasa di Gaza. Sementara wilayah yang berdekatan dengan Yerusalem adalah wilayah otoritasnya Fatah di tepi barat. Dan Fatah dan Hamas itu tidak cocok. Lawan politik satu sama lain. Dan baru-baru ini Fatah sebagai pemerintah penguasa Palestina memutuskan untuk menunda pemilu. Karena apa? Karena Fatah takut kalah. Sementara Hamas sedang siap-siapnya nih gitu ya untuk menang dan bisa mengalahkan Fatah. Karena itu dia ngambek, dia marah dan dia menyulut kerusuhan untuk mencari perhatian Israel dan juga mencari perhatian dari Fatah. Dan kabar bahwa ditunda tidak diketahui sampai kapan gitu ya. Harusnya bulan Mei ini pemilu legislatifnya Palestina dan di bulan September adalah pemilu presidennya Palestina. Next. Nah, ini dia seruan terornya. وبدنا اياكم يا اهل القدس
السكاكين عبر رقاب اليهود كلها يتقعد على العرق من هان. 5 شيكل تشتري لك سكينه واضي مضيها وهنا على طول حزه 5 شيكل 5 شيكل. انك تذل دولة الكهف لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لقد أفسد اليهود، لقد تغطرس اليهود، وآن الآن حسابهم، وآن الآن تدميرهم على أيديهم. Oke. Nah, itu tadi. Jadi ini disiarkan oleh Memri ya. Memri ini dia memang sering sekali mengumpulkan ya footage atau rekaman-rekaman dokumentasi pernyataan-pernyataan dari petinggi-petinggi Hamas. Nah, salah satunya yang ditemukan oleh mereka adalah ini gitu. Dan ini menjadi bukti bahwa memang apa yang terjadi pada hari Jumat terakhir Ramadan tempo hari merupakan kesengajaan belaka. Nah, kita lanjut. Apa yang dilakukan oleh media massa di Indonesia? Yang kita baca adalah narasi-narasi yang tidak, menurut saya, karena saya sebagai wartawan juga selama 18 tahun, tidak imbang atau bias ya. Karena misalnya begini, TV One mengatakan mencekam polisi Israel serang Masjid Al-Aqsa saat sholat tarawih. Ya, padahal tidak ada serangan saat sholat gitu ya. Dan juga dikatakan misalnya tembak jemaah perempuan, ratusan orang terluka. Nah, ini pernyataan-pernyataan yang tidak ada konfirmasinya gitu. Hanya dari satu pihak saja. Padahal harusnya di dalam situasi konflik kita harus memverifikasi dari dua sisi gitu ya. Tidak bisa misalnya mengambil hanya dari bulan sabit merah, tetapi juga harus bertanya kepada polisi Israel. Karena apa? Karena polisi Israel pun terluka, tetapi tidak ada gitu loh dalam berita ini. 17 polisi terluka itu tidak diberitakan di Indonesia. Jadi informasinya tidak utuh, informasinya tidak lengkap. Nah, ini narasi di Indonesia. Nah, kemudian juga yang terjadi adalah aktivis pro Palestina menyebarkan informasi yang tidak betul. Misalnya perayaan Hari Yerusalem, Bapak Ibu, perayaan Hari Yerusalem memang jatuh pada 10 Mei yang lalu. Nah, biasanya orang Yahudi ingin merayakan di bekas bait suci Yahudi. Jadi artinya masuk ke dalam pelataran Al-Aqsa, Al-Haram Al-Syarif. Tetapi karena tahun ini memang tidak bisa dan memang mereka juga tidak ada rencana begitu ya. Mereka hanya ingin supaya datang berkumpul di tembok ratapan dan mereka biasanya hanya melakukan, saya pernah sekali tahun 2017. Jadi perayaannya sangat meriah ya, banyak pawai, banyak orang bawa bendera, petaka-petaka dan sebagainya. Dan semua bisa ikut gitu, termasuk turis asing. Biasanya orang turis kalau kebetulan ke Israel justru mencari sengaja gitu ya, mencari bertepatan dengan Hari Yerusalem karena kita bisa ikutan gitu. Nah, ini tetapi yang dikatakan oleh seorang aktivis dari Gaza ini dikatakan mereka akan menyerbu massal ke dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Nah, ini tentu saja sangat mempengaruhi situasi di dalam negeri kita juga gitu ya. Jadi banyak orang yang cepat panas tanpa verifikasi dan menganggap ini informasi yang benar. Dan parahnya lagi gitu ya, pada betulan hari Yerusalemnya ketika umat Yahudi melakukan kegembiraan di tembok ratapan, dinarasikannya bahwa warga Israel bersorak gembira melihat pelataran Al-Aqsa dan pohon terbakar. Ini nggak benar gitu ya. Karena yang tadi Bapak Ibu saya sudah kasih lihat kan, letaknya itu sebelahan, belakangan gitu. Jadi ketika mereka melakukan perayaan di tembok ratapan, orang Yahudi nggak akan tahu siapa yang membakar pohon, siapa yang melempar petasan.
Yang ada pada hari Sabat, hari Sabtu mereka justru dilempari batu dari sebelah, dilempari dengan sengaja ya untuk mengganggu karena mereka tahu di situ mereka lagi ibadah. Jadi ini narasi-narasi yang sangat tidak tepat dan sangat menurut saya kita perlu berhati-hati dalam memberikan informasi dan kita sangat perlu sangat kebijakan redaksinya sangat ketat di dalam soal Israel dan Palestina ini karena rakyat Indonesia hampir tidak pernah ke Israel, hampir belum pernah ketemu orang Yahudi gitu ya. Jadi sentimennya tinggi banget, tapi belum pernah kenal sebenarnya, belum pernah tahu. Nah ini dia yang aktivis dan media pro Palestina sebar info bohong. Ini berita yang saya dengar bahwa pihak pendeta-pendeta Yahudi di Israel sedang menggalang massa untuk melakukan aksi penyerbuan besar-besaran yang akan dilakukan besok hari Senin tanggal 10 Mei bertepatan dengan 28 Ramadan, penyerbuan masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Ya, jadi bagaimana pentingnya kita cek dan recheck gitu, apalagi dalam situasi sekarang ini orang main share, orang main posting gitu ya, tanpa memahami sebetulnya konteksnya apa sih gitu ya. Orang lagi senang karena hari Yerusalem, dibilangnya senang karena ada yang kebakaran di pelataran Al-Aqsa. Benar-benar salah dan ngawur informasinya. Nah, kemudian yang juga bisa kita lihat adalah bagaimana perilaku atau respon setelah kejadian di Al-Aqsa tadi. Karena ada bentrok yang lokasinya adalah di Yerusalem, yang jelas-jelas bukan wilayah otoritasnya Palestina, dan juga kalau mau lebih spesifik lagi, Hamas hanya berkuasanya di Gaza gitu. Tetapi mereka langsung memberikan pelajaran, memberikan hukuman gitu untuk Israel karena dia langsung merudal seluruh Israel. Sementara Israel membalas hanya pada target spesifik, yakni melawan orang-orang ini gitu. Mereka yang betul-betul telah berperan dalam aksi teror yang dilakukan oleh Hamas. Jadi di Gaza itu ada dua yang menonjol, yaitu Hamas dan Islamic Jihad, dan keduanya punya tentara, punya amunisi, punya rudal, dan mereka bisa melakukan apa saja untuk meneror Israel. Nah, ke semua orang ini sudah bertemu dengan para bidadari karena yaitu sudah dinetralisir oleh IDF, bahasanya seperti itu, dan sudah dilumpuhkan. Satu jiwa sangat berharga ya. Saya pribadi saya tidak setuju dengan hukuman mati buat teroris. Karena apa? Karena saya percaya mereka bisa diberikan kesempatan untuk bertobat. Mereka bisa diberikan kesempatan untuk berubah gitu. Tetapi di Indonesia saat ini masih berlaku hukuman mati dan juga dalam kasus-kasus tertentu justru malah seperti pengedar narkoba juga malah diberikan hukuman mati ya, bukan hanya kepada teroris. Nah itu tapi lain soal. Tetapi kalau ditanya pendapat saya pribadi, saya lebih setuju mereka diberikan penjara isolasi. Mereka tidak diberikan akses untuk bertemu dengan teman-teman, untuk tidak diberikan akses untuk mengajari
atau mengindoktrinasi. Nah, itulah yang akan membuat mereka lebih kesulitan. Lebih hukuman yang lebih setara dengan apa yang mereka perbuat. Dan untuk informasi Bapak Ibu, konflik antara Israel dengan Hamas itu bukan yang pertama, karena sudah pernah ada tahun 2009 dengan korban 13 Israel, orang Israel, ada tentara, ada warga sipil, dan Palestina 1.200, lalu IDF dengan Hamas lagi 2014 ya, korbannya 73 Israel dan Palestinanya 2.200. Mungkin Bapak Ibu bertanya, bisa ya Palestina korbannya banyak banget? Nanti saya jelaskan. Dan sekedar informasi, ketika Hamas menang pemilu di Gaza, dia langsung melakukan teror kepada Fatah. Jadi perang saudara antara Hamas dan Fatah terjadi pada tahun 2007. Dan dia pun dengan tega-teganya gitu ya akan melakukan segala cara, termasuk menyabotase kantor Fatah di Gaza gitu ya. Dan sampai tahun 2018 saja Perdana Menteri Palestina saat kunjungan ke Gaza itu mau dibunuh. Ada percobaan pembunuhan. Anda bisa cari beritanya, ada kok. Dalam bahasa Indonesia ada, di Detik saya ingat ada beritanya. Saya lupa masukkan di sini. Tetapi saya ingin menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Hamas kepada Israel kita nggak usah heran. Karena untuk sesama orang Palestina saja, dia bisa melakukan kekejaman. Dia bisa melakukan aksi teror juga gitu loh, untuk saudara sebangsanya. Lalu next. Nah, ada 1.750 rudal yang dikirim Hamas, sementara Israel hanya menargetkan 650 saja, karena sangat presisi, gitu. Nah, apa yang roket sebanyak itu yang dikirimkan ke Hamas bisa bisa tidak menyebabkan banyak korban jiwa, terutama karena ada sistem perlindungan Iron Dome. Itu yang digunakan Israel saat ini. Dan sayangnya Hamas menaruh banyak sekali persenjataannya itu di tempat di mana berdekatan dengan pemukiman penduduk atau di rumah sakit atau di sekolah, dengan tujuan supaya kalau diserang oleh Israel, radar Israel mendeteksi tempat atau gudang senjatanya, justru yang kena adalah korban dari sipil. Itulah mengapa korban tewas di pihak Hamas atau di pihak Palestina selalu lebih besar daripada korban tewas di pihak Israel. Mungkin Anda berpikir bahwa berarti Israel hebat. Enggak, Israel itu hebatnya di pertahanannya. Makanya namanya IDF. Ya kan? Israel Defense Force gitu. Bertahan. Mereka bukan pasukan menyerang, apalagi yang suka bola nih pasti tahu ya bedanya pertahanan sama penyerangan seperti apa. Nah, Israel itu hanya bertahan. Tetapi sayangnya kali ini pasukan darat Israel pun sudah turun gitu ke Gaza. Dan beberapa veteran pun sudah dipanggil untuk membantu. Karena diperkirakan perang ini akan lanjut, akan panjang. Apa sebabnya? Satu, karena pihak Iran ingin ikut campur. Pasukan Quds dikabarkan sudah akan ikut terlibat. Terus yang kedua, kemarin Lebanon juga tengah malam waktu Indonesia sudah menyerang Israel. Jadi Israel Selatan diserang oleh Hamas, Israel bagian utara diserang oleh Lebanon, oleh Hizbullah. Hizbullah dan Hamas dua-duanya adalah kelompok teror yang dibiayai oleh Iran. Bedanya Hizbullah Syiah, Hamas Sunni gitu ya, tetapi mereka bersatu. Biasanya Sunni dan Syiah musuhan. Kita lihat contohnya misalnya di Afghanistan. Baru-baru ini banyak bom selama Ramadan yang menyasar Taliban Sunni, menyasar Syiah gitu ya. Sekolah perempuan Syiah puluhan tewas. Tetapi
ketika berhadapan dengan Israel mereka bisa bersatu gitu. Dan itu memang ya kita nggak heran karena memang apa yang dikasihi Tuhan pasti akan dibenci oleh iblis. Ini sudah akhir zaman gitu ya. Kita akan melihat perang besar, perang global terjadi, baru kemudian kesudahannya terjadi. Dalam hal ini kesudahannya apa? Kalau saya sih bagian yang percaya rapture gitu ya. Jadi setelah perang global ini terjadi, ada kemungkinan akan terjadi rapture. Tapi itu soal lain. Nah, kita bahas tentang soal kenyataan dulu ya, fakta-fakta yang ada. Jadi gitu ya Bapak Ibu, jadi kalau misalnya ada yang nanya kenapa bisa korban jiwa di Palestina lebih banyak, karena Israel punya perlindungan gitu. Israel punya alat sistem yang bisa menjaga mereka, tetapi juga tidak selalu 100% bisa dibilang ada kemungkinan gagal, nggak ada gitu ya. Dan itu ada videonya, bisa dilihat. Saya sudah wawancara dengan Kepala Badan Keamanan Israel tentang Iron Dome. Adanya di YouTube Fakta Israel. Nah, sekarang lokasi yang disasar Hamas itu saya bilang tadi hampir seluruh Israel. Dalam arti ini ya, Gaza kan garis yang ini ya putus-putus Bapak Ibu. Nah, yang disasar oleh rudal Al-Qassam mampu menyasar sampai ke segini nih. Jadi lewat Tel Aviv pun masih bisa. Dan mereka juga menyasar ke arah Beersheba kalau di Alkitab ya, di arah sebelah sini nih. Beersheba. Jadi ke atas dan ke sini. Nah, sementara bandaranya Israel adanya di Tel Aviv. Jadi bisa dibayangkan kalau kena pesawat ya. Nah, makanya sekarang penerbangan sedang ditutup dari Tel Aviv atau masuk Tel Aviv tidak boleh. Jadi kenapa mereka menyerangnya ke sini? Ya karena kalau menyerangnya ke daerah tepi barat, Bapak Ibu, sama aja menyerang Fatah. Nah, ini dia wilayah konflik saat ini gitu ya. Warna hijau Gaza, warna hijau West Bank, tepi barat. Nah, ini semua adalah wilayah di mana saat ini terjadi. Kalau di sini Israel di Gaza, Israel melawan Hamas. Di sini antara warga negara Arab dengan warga negara Yahudi, sama-sama warga negara Israel. Tetapi anehnya di beberapa kota Palestina mereka juga melakukan aksi. Melakukan aksi seperti apa? Bakar-bakaran, unjuk rasa, demo, pawai gitu ya. Dan sepertinya memang ada keinginan untuk memperbesar eskalasi konflik. Makanya ada upaya-upaya yang terjadi di wilayah-wilayah kota-kota ini nih. Tulkarem, Nablus, Jericho, Bethlehem. Bethlehem nggak boleh orang Yahudi masuk ke Bethlehem, Bapak Ibu. Tetapi yang terjadi justru ada bakar-bakaran juga gitu. Nah, ini akan ada videonya besok atau malam ini saya akan upload di YouTube Fakta Israel. Lalu ada di Hebron juga. Jadi situasinya sangat-sangat berbahaya saat ini di Israel. Dan juga di Palestina. Nah, selain menyebarkan informasi bohong, narasi media di Indonesia adalah menyembunyikan fakta. Apa misalnya? Ternyata roket-roket yang ditembakkan Hamas jatuhnya ke halaman rumah sendiri. Nggak sempat jatuh ke luar Gaza. Jadi kenanya selama 3 hari dari ribuan roket yang disasar, yang menyasar Israel, 350 roket itu jatuhnya di halaman mereka sendiri. Dan ya akibatnya tentu saja berbahaya buat warga Gaza, karena mereka kan tidak punya Iron Dome. Dan juga ternyata ditemukan oleh IDF bahwa Hamas membangun terowongan yang tepat berada di bawah sekolah dan juga bangunan sipil. Lokasinya seperti ini. Kita tahu bersama ya Bapak Ibu, sistem teknologi Israel sangat canggih ya, dan kita juga bisa polisi di Indonesia juga pakai
sistem dari Israel juga untuk sedot data percakapan-percakapan di telepon, WA, dan juga di media sosial. Nah, itu juga menggunakan teknologi Israel. Juga alat sadap KPK misalnya untuk menangkap basah koruptor, itu juga menggunakan alat sadap dari Israel. Nah, ini misalnya fakta yang disembunyikan merupakan SOP dari Israel, tentara Israel untuk memberikan pengumuman, memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum menyerang. Nah, ini Bapak Ibu bisa simak sendiri ya, videonya ada di Telegraph media Inggris. Nah, Bapak Ibu bisa dengar sendiri percakapannya, dan si orang ini bertanya, jadi rumah kita nggak kena gitu ya. Jadi yang disasar benar-benar spesifik rumah si teroris doang nih. Kan nggak semua orang Gaza teroris ya Bapak Ibu. Ada banyak orang Gaza yang tidak suka dengan Hamas. Cuma mereka nggak bisa bikin apa-apa gitu. Nah, di lain waktu, misalnya pada tahun 2014 ketika terjadi konflik juga, Israel menurunkan selebaran dari udara gitu ya untuk memberitahukan kapan akan diserang, kapan akan ada bom. Jadi mereka bisa menyelamatkan diri terlebih dulu. Karena memang yang ingin disasar hanya yang teroris saja. Ini yang tidak diberitakan di Indonesia. Dan semoga dengan informasi ini Bapak Ibu bisa memberikan informasi yang lebih luas kepada kenalan atau teman-teman Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi saat ini? Bentrok rasial seperti yang tadi saya sudah katakan dengan kota-kota yang saya sebutkan. Dari populasi Israel Bapak Ibu, 75% adalah orang Yahudi, 21% orang Arab. Lainnya orang ada Druze misalnya, itu tidak dimasukkan Arab ya, tetapi Druze. Nah, itu seperti itu, atau orang-orang asing lainnya. Jadi bentrok rasial sesama warga negara Israel itu terjadi di sejumlah kota ini. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan ada 3 kemungkinan. Satu, mereka ini adalah Arab Palestina di tepi barat ya, di sini wilayahnya, yang pro Hamas. Mungkin mereka udah lelah dengan kebijakannya Fatah yang tidak mensejahterakan mereka, sehingga mereka memang sudah pingin ganti kepemimpinan, ingin pemilu tetapi dibatalkan, makanya mereka melakukan aksi seperti ini. Kedua, bisa jadi mereka yang rusuh ini justru adalah sayap militernya Fatah, Brigade Al-Quds. Kenapa? Ya karena mereka lagi cari perhatian gitu loh, supaya mereka bisa menang. Jadi mereka juga ingin menunjukkan bahwa kami juga kuat kok, kami juga sanggup kok melawan Israel. Jadi pilih kami ya, kurang lebih bahasa yang ingin disampaikannya seperti itu. Ketiga, Arab Palestina yang warga sipil biasa, yang tidak ikutan politik, tapi ya emang dasarnya benci aja, anti aja sama Israel. Jadi mereka ya justru karena ada kesempatan ini nih, saya nggak suka sama tetangga saya misalnya, yang mereka akan melakukan aksi kekerasan. Nah ini dia. Apakah teori ini benar atau tidak, kita harus cek verifikasi sendiri di lapangan ya, tetapi saat ini sangat tidak memungkinkan untuk saya ke sana. Lalu kemudian ini yang terjadi, sinagoga dibakar di Lot oleh orang-orang Arab, padahal mereka selama ini berhubungan baik sekali ya di kota mayoritas Arab itu. Lalu ini sebuah yeshiva itu sekolah khusus agama juga dibakar. Ini di Petak Tikva ya, kena rusak juga, kena bom. Jadi bisa dibilang apa yang terjadi terakhir ini betul-betul menunjukkan bukan soal politik ya kalau bisa dibilang ya, tapi memang udah betul-betul isunya udah isu rasial, udah isu yang berbahaya justru, karena kalau rasial kita ingat kerusuhan Mei 98 itu sangat-sangat disesalkan, tetapi bisa kejadian. Nah ini juga yang sedang terjadi saat ini di Israel.
Nah, yang saya duga adalah saat ini Israel itu dengan sengaja digempur juga oleh Hamas karena mereka memang ingin intifada ketiga. Kenapa? Karena memang pada pertama kali mereka mengadakan intifada itu adalah pemberontakan atau perlawanan terhadap Israel. Mereka cari gara-gara dan kemudian melakukan bom bunuh diri di berbagai banyak tempat sehingga korban jiwa sangat banyak. Nah, waktu intifada pertama akhirnya mereka bisa berdamai ya. Jadi dari tahun 87 sampai tahun 93. Nah, akhirnya berdamainya dengan cara gimana? Israel harus memberikan Bethlehem, Jericho, Nablus, Hebron, kota-kota di tepi barat. Akhirnya mereka menjadi punya wilayah gitu ya. Gara-gara kesepakatan Oslo tahun 1993. Lalu intifada kedua tahun 2000 sampai 2005. Korban Israel tuh sampai 1.000 orang, Palestina 5.000 orang. Tetapi kemudian Israel kehilangan Gaza. Sehingga akhirnya sekarang Gaza menjadi markas dari Hamas, gudang peluru terbesar di dunia. Nah, sekarang Bapak Ibu, alasan yang hampir sama gitu ya, kenapa saya bilang ini kayaknya mereka pingin intifada ketiga, karena pada saat intifada kedua, waktu itu dipicu oleh kedatangan Ariel Sharon ke Kubah, ke pelataran Al-Haram Al-Syarif ini. Nah, waktu itu rutenya Ariel Sharon tuh hanya jalan gini doang. Gitu ya, hanya jalan ke area ini. Jadi tidak dekat dengan Kubah Emas dan juga tidak dekat dengan dengan Al-Aqsa gitu ya. Jadi sebetulnya harusnya nggak masalah gitu. Harusnya tidak masalah, tetapi ternyata itu menimbulkan reaksi yang sangat-sangat marah, sehingga akhirnya terjadi intifada dan kehilangan Gaza. Nah, inilah yang kemungkinan besar diincar atau diinginkan. Pemaksaan sedemikian rupa terhadap Israel, sehingga apa yang dimaui Hamas bisa tercapai. Apa yang dimaui Hamas itu? Saya tidak tahu, tetapi saya menduga pasti nggak jauh-jauh dari keinginan untuk mengambil kembali Yerusalem Timur dari tangan Israel untuk menjadi dulu Yerusalem Timur itu jatuhnya ke tangan Yordania ya, bukan ke Palestina. Jadi ya ada keinginan buat mereka untuk melakukan hal yang sama. Nah, kalau sekarang ditanya Bapak Ibu, yang seharusnya berhak gitu ya atas tanah Israel itu siapa sih gitu ya? Pasti kan kita akan ngomonginnya HAM, kita akan ngomonginnya hukum internasional dan sebagainya. Nah, kita akan coba melihat sebetulnya celah apa sih gitu ya yang dimiliki oleh Israel. Apa sih kekuatan Israel? Karena kalau kita mau bicara tentang tanah perjanjian, ini milik siapa? Kalau secara perspektif agama, maka Bapak Ibu akan bilang, ada yang bilang ini tanah untuk Israel. Tapi ada yang bilang juga bahwa ini tanah untuk Abraham. Abraham punya 2 anak, Ishak dan Ismail gitu. Nah, sekarang kita harus benar-benar berpatokan pada perjanjian itu sendiri. Apa yang diberikan Tuhan? Perjanjiannya kan diberikannya kan kepada Abraham, Ishak dan kepada Yakub di Kejadian 35 ayat 12. Apakah Tuhan tidak adil? Justru Tuhan adil. Kenapa? Karena tanah buat Ismail pun ada gitu ya. Kalau Anda lihat di Alkitab, Anda akan menemukan ada tanah buat Ismail. Moab itu untuk siapa? Edom itu untuk siapa? Amon itu untuk siapa? Jadi semua orang sudah punya tanahnya sendiri-sendiri. Gitu. Jadi ketika diberikan ini gitu untuk keturunan Yakub, makanya ketika Yosua masuk ke tanah perjanjian, dibagi-bagilah tanah tersebut menurut suku bangsa Israel.
ada Yehuda, Yerusalem itu haknya Benyamin, Gaza itu haknya Yehuda. Jadi ada juga Golan itu di mana? Untuk Manasye, gitu ya. Yordania itu sebenarnya jatahnya untuk siapa? Untuk Gad, untuk Ruben, untuk Manasye, karena dia di sebelah di sebelah timur dari Sungai Yordan. Jadi itulah kemauan Tuhan gitu ya. Tuhan sudah menciptakan sedemikian rupa tanah untuk dibagi kepada setiap suku bangsa di dunia ini, termasuk juga Israel dapat. Bahkan juga ada Pulau Jawa untuk orang Jawa gitu ya, Pulau Bali untuk orang Bali, Pulau Madura untuk orang Madura, dan sebagainya. Ada Papua untuk orang Papua, untuk orang Melanesia, dan sebagainya. Itulah keadilan Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu, Israel terbagi dua. Waktu sudah menjadi kerajaan yang besar. Setelah Saul, setelah Daud 40 tahun, Salomo 40 tahun berkuasa, lalu akhirnya di masa Rehobeam pecah menjadi Yehuda dan Samaria. Nah, inilah fakta-fakta yang tidak diterima oleh banyak orang Indonesia. Karena mereka menganggap bahwa gak bisa dong pakai kitab suci untuk ngomongin politik. Masalahnya buku kitab suci kita itu adalah buku sejarah juga gitu ya. Isinya ya sejarah. Sejarah siapa? Ya sejarah bangsa Israel. Jadi gimana dong gitu ya. Kita nggak mungkin bilang, oh iya nih nggak bisa nih. Ini udah masa lalu, udah lewat. Jadi ya kita harusnya sekarang ke masa kini aja. Pakai aturan internasional dong gitu kan. Nah makanya Bapak Ibu yang diinginkan sekarang adalah meredefinisi wilayah ini. Sekarang yang kita tahu yang tadi seperti yang tadi ya, wilayahnya dibagi dua untuk Israel dan untuk Palestina. Yudea yang dulu kerajaan Yehuda itu dianggap bukan haknya Israel tetapi menjadi haknya Palestina gitu. Jadi justru tidak sesuai dengan kronologi sejarah. Nah, bukti yang kita punya, bukti yang di Israel punya adalah banyak sekali raja-raja yang berkuasa di tanah perjanjian tersebut. Karena apa? Tanah perjanjian itu lokasinya tepat sama persis dengan kerajaan Israel. Dan kerajaan Israel itu lokasinya sama persis dengan negara Israel. Nggak berubah gitu ya. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, kalau kita merujuk kepada kitab suci, sebetulnya dasarnya sah-sah saja. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin tentang Mesir, Mesir posisinya juga sama kok. Mesir di zaman Firaun yang memperbudak bangsa Israel, sama dengan Mesir di masa modern. Bedanya Mesir sekarang udah negara. Gitu. Jadi semoga Bapak Ibu paham bahwa lokasi tanah perjanjian itu sama dengan kerajaan Israel, sama dengan kerajaan Yehuda. Dan yang jelas sama dengan negara Israel. Dan Yerusalem sebagai ibu kota, itu bukan hal baru. Bukan karena Trump akhirnya Yerusalem menjadi ibu kota Israel. Enggak, dari dulu. Trump aja yang mau pindahkan kedubesnya ke Yerusalem. Tetapi apakah Trump yang memutuskan ibu kota Yerusalem itu sebagai ibu kota Israel? Tentu bukan. Saat ini pemerintah kita ingin pindah ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Sah-sah saja kan? Apakah sebuah negara harus minta izin untuk pindah kota? Untuk pindah ibu kota? Tentu tidak. Nah, Yerusalem sudah menjadi ibu kota Israel sejak zaman dulu. Bapak Ibu ingat Daud misalnya diurapinya di Hebron, dia memerintah di Hebron selama 7 tahun, dan Hebron sekarang menjadi wilayah bagi dua ya antara Israel dan Palestina. Dan kemudian selama 33 tahun Daud memerintah dari Yerusalem. Jadi kalau mau dibilang dasar sejarahnya apa? Ada ya, yaitu ibu kota dari masa kerajaan Daud.
dari masa kerajaan Israel zaman dulu. Kalau dasar sekarang ke konteks iman Kristen, kita akan melihatnya bahwa Tuhan memang punya rencana dengan Yerusalem. Kenapa? Sebab itu akan menjadi lokasi Tuhan membawa pulang semua orang Yahudi yang terdiaspora, terserak kemana-mana sejak masa pembuangan Babel, terserak karena Asyur, terserak karena Romawi, terserak karena Ottoman. Mereka semua akan dibawa pulang untuk diam di tengah-tengah Yerusalem. Secara spesifik Nabi Sakaria mengatakannya demikian. Dan kalau misalnya ternyata ini tidak tergenapi, berarti kita cukup sayonara kepada Alkitab. Buang aja Alkitabnya. Karena ya tidak tergenapi. Tetapi puji Tuhan ternyata tergenapi. Terbukti dengan adanya orang-orang Yahudi atau orang-orang bangsa Israel, keturunan Yakub yang mendiami Yerusalem saat ini. Walaupun Yerusalem atau negara, wilayah Israel diserang berkali-kali, di Yerusalem sendiri ditaklukkan 2 kali gitu ya. Dan begitu banyak bangsa yang menjajah atau menguasai wilayah kecil tadi. Dan yang membuktikan juga bahwa orang Yahudilah yang eksis di Israel adanya keberadaan bait suci sebanyak 2 kali. Ada bait suci Salomo, lalu dirubuhkan Nebukadnezar. Kalau Bapak Ibu ke museum-museum, carilah informasi tentang Babilonia. Mereka itu kerajaan besar masa lalu. Dan bukti-bukti peninggalannya itu banyak banget. Yang membuktikan juga kalau Babilonia eksis, berarti Israel eksis dong. Gitu ya. Dan di bait suci kedua dibangun Serubabel. Serubabel ini dari pembuangan di Babel, makanya namanya Serubabel kan, kembali pulang ke Yerusalem karena kebaikan Kores. Dibangunlah bait suci kedua, tetapi diruntuhkan kembali oleh Romawi. Bangsa Romawinya ada nggak? Eksis nggak ada. Tapi kok Israelnya nggak ada? Kan nggak mungkin. Harusnya matching ya. Sejarah Babilonia ada, sejarah Romawi ada, ya sejarah Israelnya juga ada. Gitu. Nah, yang menarik lagi adalah bahwa sebetulnya selama 79 tahun Tanah Perjanjian itu pernah bebas dari kekuasaan asing karena dikuasai oleh imam-imam besar yang disebut dengan dinasti Hasmonean atau Hasmonaim. Dengan demikian, Bapak Ibu, kalau misalnya kita mau berbantah-bantahan dengan eksistensi bangsa Israel di tempat itu, akan sulit karena akan harus membantah keberadaan Babilonia, akan membantah keberadaan Romawi yang jelas-jelas menghancurkan bait sucinya orang Yahudi, dan juga tentu saja harus akan membantah keberadaan imam besar yang turun-temurun generasinya begitu rapi dicatat dari Harun hingga ke generasi imam besar di Perjanjian Baru. Gitu. Nah, di Perjanjian Baru memang imam besarnya sudah politik karena sudah tidak murni lagi keturunan Harun tetapi dipilih oleh Herodes. Gitu ya. Jadi meskipun sekarang bangsa Israel hanya punya secuil doang, tembok doang nih gitu ya, tetapi syarat dengan sejarah dan sangat-sangat sakral gitu. Karena yang memilih tempat itu bukan manusia, bukan Daud, bukan Salomo, tetapi Tuhan sendiri yang menentukan. Gitu. Jadi ini sangat penting kita sebagai orang Kristen, kita tidak berdoa di tembok ratapan, tetapi kalau kita mau berdoa ya nggak apa-apa juga gitu ya kalau pas kita datang ke sana kita mau berdoa. Tetapi intinya adalah sekarang ini Bapak Ibu meskipun tidak ada bait suci lagi, orang Yahudi masih menghadap Yerusalem kalau mereka di luar Israel. Doanya menghadap ke Yerusalem. Sama seperti ketika Daniel berada di Babilonia. Dia akan 3 kali sehari menghadap ke Yerusalem. Nah, penguasa tanah Israel, siapa saja? Seperti ini. Ini semua sumbernya rujukannya dari museum-museum. Ini Kores. Zionis pertama itu bukan orang Yahudi, tapi Kores, orang Persia. Gitu ya. Karena Koreslah yang membolehkan orang Yahudi kembali pulang ke
Sion. Sion nama lain dari Yerusalem. Lalu ada Alexander Agung. Gitu. Kalau dalam Islam disebut Iskandar Agung dan dianggap juga sebagai seorang tokoh penting. Lalu ini Hasmonaim. Mereka punya koin sendiri ya, mata uang sendiri di masa Hasmonaim dengan tanda menorahnya. Lalu ada Romawi awal, ini generasi Pompei. Lalu ada kelanjutannya, ada kemudian ini ada Romawi akhir, ada Titus yang merobohkan bait suci. Lalu ada Bizantium, ya Bapak Ibu. Bizantium terkenal dengan Ratu Helena, ibunda dari Konstantin. Nah, Konstantin adalah kaisar Romawi yang menjadikan kekristenan sebagai agama resmi kerajaan Romawi, sehingga akhirnya, maaf ini anjing saya, minta diajak jalan-jalan. Akhirnya Romawi menjadi Kristen gitu ya, dan disebut sebagai Bizantium. Nah, yang menarik juga, ibunda dari Konstantin, Ratu Helena, inilah yang membangun banyak gereja gitu ya di Israel. Dia juga yang mencari tahu di mana lokasi salib Yesus. Di manakah Golgota itu berada? Nah, itu dia peran dari ibunda Konstantin, Ratu Helena. Lalu kemudian ada kerajaan Islam. Dimulai dengan Umar bin Khattab ya, yang datang waktu itu ke Yerusalem di masa Bizantium. Kemudian ada pasukan salib. Ini adalah Raja Richard ya, Richard. Ini makamnya ya, ini di makam Richard di salah satu tempat di Prancis. Lalu ini ada Saladin, dia yang terkenal ya dengan pertemuannya dengan siapa namanya Richard, dan menjadi legenda juga. Tempat perangnya itu adalah kawasan Tanduk Hatin, itu menjadi kawasan yang indah, kata teman saya belum pernah ke sana, dia mendorong saya datang ke sana gitu ya, lihat banyak burung, katanya indah sekali untuk hiking. Nah, di situ, tetapi ternyata pernah menjadi tempat perang besar antara Salib dengan Saladin. Lalu ada Mamluk, ini Sultan Baybars, bukan Justin Baybars ya, tapi mirip Baybars. Lalu ada Ottoman, Sultan Sulaiman yang paling terkenal karena dia membangun tembok Yerusalem. Jadi tembok Yerusalem yang ada sekarang Bapak Ibu itu adalah hasil dari Ottoman, bukan dari Nehemia. Tembok Yerusalem di masa Nehemia dibangun selama 52 hari. Ini enggak, ini yang dibangun yang ada sekarang kita bisa lihat di Yerusalem adalah temboknya dari Ottoman. Lalu yang terakhir adalah mandat Inggris. Waktu itu namanya Jenderal Edmund Allenby. Nah, ini dia. Dia yang mengalahkan Ottoman yang sudah menjajah Israel selama 400 tahun. Jadi, kapan Palestina berkuasa di tanah Israel? Apakah Anda bisa menemukan di sini? Mungkin ada yang bilang, oh Palestina berkuasa di masa Ottoman. Jadi, Palestina dijajah Ottoman atau Palestina sama dengan Ottoman gitu ya. Atau Palestina sama dengan Mamluk. Atau Palestina sama dengan ini nih, Umar bin Khattab. Gitu. Jadi orang Palestina sendiri harus mendefinisikan sejarahnya dia dulu gitu loh. Sebelum dia masuk ke sejarah Israel. Dia harus bisa menemukan dia berada di tahun berapa di tanah itu. Gitu loh. Jadi ini ya buat Bapak Ibu jika berdialog gitu ya dengan teman-teman dari pro Palestina, Anda harus bertanya kapan Palestina mulai ada di tanah Israel. Dan kedua, siapa nama pemimpinnya? Simple.
Karena mereka nggak bisa jawab. Selama saya bergelut di isu Israel-Palestina sejak tahun 2016 sampai tahun 2021, belum ada yang bisa menjawab pertanyaan sederhana itu. Semoga ada yang bisa menjawab, tapi saya yakin nggak akan ada yang bisa jawab. Karena memang nggak eksis, belum ada, terus terang. Nah, bukti perlawanan orang Yahudi. Kalau misalnya dibilang, alah bohong, ini hanya cerita-cerita karangan orang Yahudi aja. Buktinya apa? Ada cerita Hanukkah, gitu ya. Ada kisah perlawanan Makabe melawan Antiochos ya, dari Yunani. Lalu ada kisah perlawanan Romawi yang pertama, Josephus melawan Romawi. Sehingga akhirnya gitu ya, gara-gara Romawi begitu kuat melawan Israel, bangsa Israel begitu kuat melawan Romawi, akhirnya bait sucinya dihancurkan. Bait sucinya diruntuhkan, Yerusalem kotanya dihancurkan. Dan yang bukti paling kuatnya lagi apa? Yaitu Yesus Kristus ada lahir di masa Romawi. Yesus Kristus hidup di masa Romawi dan mati dengan cara penghukuman atau penyaliban. Itu adalah cara hukum kematian orang tradisinya Romawi. Bukan di rajam seperti Stefanus yang cara kematian tradisi Yahudi. Lalu ada Masada. Ini juga ada di Israel ya Bapak Ibu. Nah ini juga menjadi bukti perlawanan orang Yahudi karena mereka di sini ya menghindari Romawi di tempat tinggi seperti ini. Dan mereka betul-betul bertahan, berjuang. Mereka tidak mau menyerah kepada Romawi. Lalu ada Simon Bar Kokhba. Nah, Simon Bar Kokhba inilah yang juga akhirnya membuat perubahan yang sangat signifikan dalam sejarah orang Yahudi. Gitu ya. Setelah mereka melawan Simon Bar Kokhba dan Rabbi Akiva. Rabbi Akiva ini juga adalah tokoh yang menarik. Karena Rabbi Akiva ini sebetulnya seorang goyim, orang non-Yahudi yang menjadi rabi karena menikah. Dan dia akhirnya menjadi rabi yang sangat terkenal gitu ya di Israel. Ada nama jalan di kota Bnei Brak, kota komunitas Yahudi Ortodoks di Israel, yang ada ininya nih, nama jalannya. Nama jalannya Rabbi Akiva. Dia terkenal karena dia disiksa oleh Romawi, tetapi dia betul-betul mempertahankan imannya. Romawi waktu itu masih pagan ya Bapak Ibu. Nah, apa yang dampak dari perlawanan bangsa Yahudi, orang Israel di masa Bar Kokhba ini? Kita lihat akibatnya nama Yudea menjadi Palestina. Semula nama Yudea sama saja di masa Kaisar Agustus, yaitu Yudea Romawi. Lalu karena pemberontakan orang Yahudi, akhirnya namanya menjadi Yerusalem, menjadi Aelia Capitolina. Yudea menjadi Syria Palestina, gitu ya. Dan dari sinilah gara-garanya sehingga ada klaim bahwa daerah itu adalah Palestina. Lalu ini di masa, maaf Bapak, ada yang mungkin suaranya masuk? Lalu ini di masa Ottoman tahun 1517, Yudea menjadi 4 wilayah kewilayahan atau sanjak di bawah provinsi Damaskus. Jadi tidak independen ya Bapak Ibu, tetap di bawah Damaskus. Nah, waktu di masa Ottoman, ibu kotanya di mana? Ibu kotanya di Istanbul, di Konstantinopel yang mereka taklukkan, bukan di Yerusalem. Gitu. Jadi Yerusalem nggak dianggap di masa Ottoman selama 400 tahun. Dan bahkan di masa Khalifah Islam siapapun nggak pernah ada yang menjadikan Yerusalem itu ibu kota. Jadi pertanyaannya kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk menjadikan Yerusalem itu sebagai ibu kota? Yang pertama kan Madinah, kemudian pindah ke Damaskus, lalu ke Baghdad, lalu ke Kairo, balik lagi Damaskus, lalu ke Istanbul. Jadi nggak pernah ke Yerusalem. Baru sejak Israel aja berdiri tahun 1948 pada Idam Yerusalem.
Nah, kemudian dari data yang ada juga dari sebuah buku, ada yang disebut dengan peta Palestina Barat. Dan itu merujuknya kepada perjanjian baru. Artinya apa Bapak Ibu? Ya kalau kita nyebutin Palestina itu sebetulnya sama dengan Israel juga gitu loh. Karena kan perjanjian baru merujuknya kan ke Israel ya. Gitu. Jadi inilah yang tidak atau belum diketahui oleh banyak orang Indonesia bahwa perubahan nama Yudea menjadi Palestina itu karena diubah oleh si penjajah gitu. Yang si penjajahnya itu kesel sama orang-orang Yahudi yang memberontak. Makanya akhirnya diubah namanya. Lalu ini bukti lain adalah di buku untuk pelancong ya. Judulnya Palestina dan Suriah tahun 1898 di masa Ottoman. Petanya disebut peta peta Yudea. Jadi namanya ini tuh nama Yudea, bukan nama yang lain. Meskipun judul bukunya Palestina dan Suriah. Jadi ini salah satu bukti, mungkin Bapak Ibu bisa kalau ada yang punya PDF-nya. Nah, sekarang persoalan yang selalu tidak diterima oleh banyak pihak pro Palestina adalah karena keputusan dari Balfour ya, yang memberikan lahan tanah Palestina itu untuk orang Yahudi gitu. Jadi ketika akhirnya Inggris menang terhadap Ottoman, yang dia lakukan adalah pada tanggal 2 November 1917 adalah menyurati Presiden Kehormatan Federasi Zionis Inggris dan Irlandia, yaitu Rothschild. Dan dia mengatakan bahwa inilah tanah untuk orang Yahudi. Nah, ini tidak pernah diakui gitu ya, karena dianggap ya nggak sah, karena dianggap bahwa yang terakhir berkuasa itu ya Ottoman gitu ya. Makanya yang selalu diulang-ulang narasinya adalah Ottoman sangat ramah kepada orang Yahudi, Ottoman sangat baik kepada orang Yahudi juga, tetapi tanah itu adalah tanahnya Islam, tanahnya umat Islam, dan inilah yang ingin dikembalikan di masa sekarang. Makanya Turki juga ya sangat semangat dalam isu terakhir ini, konflik Israel dan Gaza, mencari muka, mencari panggung untuk bisa mengembalikan kejayaan Ottoman di Yerusalem. Karena memang keinginannya mereka adalah seperti itu. Ingin membatalkan apa yang sudah dijanjikan Tuhan. Nah, ini dia Bapak Ibu, peta yang harusnya ini semuanya untuk Yahudi pada tahun 1920 diputuskan oleh Inggris. Tetapi kemudian berubah. Berubahnya kenapa? Nih ya, tahun 1920 orang Yahudi rame-rame ke tembok ratapan. Nah, tetapi gara-gara diketahui bahwa itu akan menjadi tanah orang Yahudi, sementara Ottoman sudah 400 tahun di tanah itu, sehingga keturunan-keturunannya banyak, terjadi rusuh. Zionis asal Rusia, dia tewas karena mempertahankan kawasan Tel Hai dari serangan orang Arab pada tahun 1940. Joseph Trumpeldor. Dan yang menarik Bapak Ibu, kerusuhan tahun 1920 terjadi juga di Damaskus Gate, gerbang Damaskus, yang tadi saya ajak Bapak Ibu secara virtual melihat gerbang Damaskus tersebut. Jadi ada kemiripan 1920 dengan 2021 gitu kira-kira. Nah, inilah gitu ya, mereka tidak terima ketika Inggris yang notabene adalah pada saat itu penguasa di tanah tersebut, mereka tidak terima dengan keputusan Inggris. Lalu akibatnya karena ada kerusuhan dan sebagainya, Inggris mengubah
mengubah keputusan sehingga tanahnya dibagi dua. Dan ini juga karena gara-garanya ada kesepakatan lain gitu ya dengan Arab Saudi. Harusnya keturunan dari Nabi Muhammad itu menjadi raja di Arab Saudi. Tetapi karena yang menang adalah King Saud, maka si keturunan asli Nabi Muhammad SAW harus tersingkir. Harus punya kerajaan, tapi di mana? Ya udah, pakai tanahnya orang Yahudi. Jadi sebetulnya orang Yahudi sudah memberkati keturunan dari Nabi, kalau boleh dibilang begitu ya, karena ini tanahnya di orang Yahudi nggak masalah ketika dikasih untuk mereka ini, dikasih untuk Yordania. Makanya hubungan baik juga ya Bapak Ibu antara Yordania dengan orang-orang Yahudi, dengan bangsa Israel. Selama ini orang-orang Yordania mensupport atau mendukung Israel, dan juga mereka selama ini juga tidak banyak bersuara, meski memang sekali dua kali ya memprotes gitu, tetapi pada dasarnya mereka semuanya hubungan baik dengan Israel. Dan kawasan Al-Haram Al-Syarif itu berada di tangan Yordania. Nah ini ceritanya, sejarahnya lain lagi nih kalau kita mau ngomongin Yordania kenapa bisa nyasar ke sini gitu ya. Karena ceritanya dari perang Ottoman dengan Arab Saudi, lalu akhirnya kenapa Arab Saudi jadi Arab gitu ya, kerajaan King Saud, lalu Raja Saud, lalu kemudian kenapa si keturunan asli Nabi Muhammad harus tersingkirnya ke sini. Ke ke Yordania. Dan sebetulnya kalau mau dibilang akhirnya gitu ya, pada akhirnya justru kabar baiknya mungkin bagi umat Islam, jadi ada dua tempat gitu ya, dua tempat karena ada Yordania dan ada Arab Saudi untuk menjadi wilayah tambahan untuk negara Muslim atau kerajaan Islam di Timur Tengah. Kalau ternyata Inggris tidak memberikan ini untuk Yordania, tentu ini akan menjadi untuk Yahudi saja. Nah, selain ada kerusuhan tahun 1920 tadi, juga ada pembunuhan massal di Hebron pada tahun 1929. 47 orang tewas. Jadi gimana ya, bisa dikatakan siklusnya berulang gitu. Siklusnya berulang dan sama seperti dulu juga diberitakan American Jews meminta tolong. Sama juga sekarang juga orang-orang di Amerika demo gitu. Orang-orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Kristen Zionis juga meminta tolong supaya konflik di Gaza tidak bertambah besar. Konflik antara Hamas di Gaza dengan Israel tidak bertambah besar. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah kita nggak kaget jadinya ya, karena kita tahu dari sejarah mereka emang pernah rusuh, bahkan sering gitu. Jadi ya nggak heran kalau lihat mereka sekarang ini pun rusuh. Nah, ini dia. Terjadi revolusi Arab pada tahun 1936 sampai 1939. Aktornya siapa? Aktornya Amin Al-Husseini. Nah, beliau ini pada saat itu adalah sebagai imam besar Masjid Al-Aqsa yang diangkat oleh orang Yahudi sebetulnya. Dan dia ini ternyata tidak terima dengan keputusan-keputusan yang akan terjadi pada tanah Israel itu, sehingga dia memutuskan untuk revolusi dan dia minta bantuan dari Hitler. Ya, jadi kebencian bertemu dengan kebencian jadi satu. Dan ini tercatat secara sejarah. Dan kalau Bapak Ibu mau cari tahu lebih jauh lagi tentang sosok beliau, Bapak Ibu akan bertemu dengan banyak sekali kasus. Gitu ya. Saya nggak akan beberkan sekarang. Bisa Anda tahu sendiri, bahkan beliau sebetulnya terlibat dengan pembunuhan Raja Yordania. Karena apa ya? Karena dia nggak mau sebetulnya wilayah Yerusalemnya itu
urusi atau ditangani oleh Yordania. Dan Raja Yordania itu ditembaknya di mana? Di Al-Aqsa. Jadi tempat yang paling suci justru menjadi tempat pembunuhan. Dan kita bisa bayangkan, banyak orang Indonesia nggak tahu tentang sejarah ini. Saya sudah menuliskannya untuk halaman Facebook saya. Dan banyak orang Indonesia mungkin tidak percaya, tetapi sebetulnya kita bisa belajar, kita bisa tahu sejarah dengan rajin baca aja, kita cari tahu. Dan itu sejarah yang ditemukan. Dan akhirnya Amin al-Husaini ini kabur, mencari perlindungan. Jadi dia matinya nggak di Yerusalem, Bapak Ibu. Dia matinya di Lebanon. Jadi dia lari ke Irak, dan di Irak dia melakukan hal yang sama, menyulut revolusi, menyulut kerusuhan anti-Yahudi. Dan ya itulah, jadi di mana-mana dia datang yang ada kematian dan kematian. Dan ternyata beliau ini sangat dikagumi oleh banyak orang Indonesia. Nah, PBB membagi dua tanah akhirnya, Bapak Ibu, setelah mandat Inggris berakhir tahun 1947, diputuskanlah tanah itu harus dibagi dua. Tetapi yang membagi dua seperti ini itu ya bukan Israel ya, PBB. Gaza seperti ini, dengan Yahudi biru, Arab Palestina merah. Jadi emang nggak beraturan begini, nggak dipotong bagi dua gini ya, nggak potong bagi dua rata, enggak. Jadi memang dibentuk sedemikian rupa berdasarkan populasi pada masa itu. Dan akhirnya jadinya seperti ini. Keputusan PBB ini diterima oleh Israel. Tetapi Arab Palestina menolak. Dan waktu itu Arab Palestina sebetulnya belum eksis sebagai sebuah entitas resmi ya. Akhirnya jadi yang memerangi Israel adalah 5 negara Arab. Irak, Suria, Lebanon, Yordania, dan Mesir memerangi Israel dan kalah. Nah, yang Bapak Ibu sering temukan adalah peta semacam ini. Historik Palestina secara historis tuh hijau semua loh buat orang Palestina. Apa iya gitu ya? Apa iya yang tadi kita sudah belajar bahwa Kores pernah ada ya berkuasa memulangkan orang Yahudi, ada orang Romawi, Yesus lahir di situ, dan sebagainya dan sebagainya. Lalu ada Ottoman, Umar bin Khattab, itu tuh semua Palestina gitu ya. Jadi betul-betul ini peta yang tertukar, karena harusnya ini seluruhnya ya milik tanah Israel. Lalu dibagi dua. Jadi kalau dia bilang, oh daerah wilayah saya berkurang. Enggak, ya kamu justru mendapatkan hadiah, mendapatkan berkah. Karena sebetulnya nggak punya apa-apa. Kamu hanya keturunan Ottoman, keturunan penjajah yang beranak pinak di situ. Bayangkan, misalnya ya, orang Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, beranak pinak, dan keturunannya kemudian mengklaim Indonesia sebagai tanah airnya. Apa yang akan kita lakukan? Nah, itu yang sama, pertanyaan yang sama yang harus kita tanyakan untuk mereka yang menyodorkan peta ini. Nah, tahun 1967 Israel mendapatkan tanah lagi gara-gara apa? Gara-gara diperangi oleh negara Arab. Diperangi lagi nih oleh 5 negara Arab yang tadi. Tahun 1948 nggak kapok. 1967 diulangi lagi. Kalah dalam waktu hanya 6 hari saja. Bayangin, hanya 6 hari doang kalah 5 negara Arab loh. Bahkan ada bantuan sebetulnya dari Saudi, Arab Saudi, dan juga dari tentara-tentara Palestina sendiri. Nah, kemudian tahun 2020 Trump membuat satu terobosan, tetapi kemudian Trump tidak jadi presiden lagi, sehingga ini perjanjian ini tidak bisa dilaksanakan. Padahal salah satu yang bagus dari perjanjian usulan Trump, penghubung akan dibangun terowongan dari Gaza ke tepi barat. Sehingga orang-orang Palestina yang terpisah dengan wilayah Israel ini akan bisa bertemu dengan keluarga mereka, bisa bertemu dengan saudara-saudara sebangsa mereka, Palestina. Dan ini Israel lahir kembali dengan nama apa?
Palestina. Jadi 73 tahun yang lalu, 14 Mei, Israel lahir kembali dari kerajaan menjadi negara dengan nama waktu itu ditulis oleh media adalah Palestina. Tetapi sesungguhnya yaitu adalah Israel yang lahir kembali. Jadi nama Palestina identik dengan Palestina Arab? Bukan, Yahudi. Nah, ini reunifikasi penyatuan Yerusalem Timur menjadi Yerusalem Timur dari tangan Yordania menjadi tangan Israel. Yerusalem Timur direbut dari Yordania, bukan Palestina, Bapak Ibu. Gaza direbut dari Mesir, bukan Palestina. Golan direbut dari Suriah, bukan Palestina. Gurun Sinai juga direbut dari Mesir, bukan Palestina. Tetapi Gurun Sinai sudah dikembalikan. Golan dikembalikan nggak? Enggak. Gaza dikembalikan nggak? Iya. Dikembalikannya kapan? Tahun 2005. Yerusalem Timur dikembalikan nggak? Enggak. Enggak akan. Kenapa? Karena memang Yerusalem Timur adalah ibu kota Israel sejak dahulu kala. Dan di masa Yordania berkuasa pun dari tahun 1948 sampai 1967, Bapak Ibu, Yerusalem Timur itu tidak pernah jadi ibu kota Yordania. Ibu kota Yordanianya di mana? Di Amman. Ibu kota Yordania saat ini. Gitu ya. Dan kalau kita bilang, nggak adil dong, jadi Palestina selama ini dijajah. Enggak, Palestina udah merdeka tahun 1988. Yang mendeklarasikan siapa? Ini dia, Yasser Arafat. Sudah ada deklarasi pengakuan ya, pernyataan kemerdekaannya di sini. Saya menemukannya di mana? Di situs Palestina resmi untuk PBB. Ini dia, TRT World ini adalah media Turki dan dia memberitakan pada tahun 2017 ada perayaan gitu ya, 29 tahun deklarasi kemerdekaan dari Palestina. Nah, bagaimana dengan negara-negara dunia? Apakah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat, sebagai negara merdeka? Ternyata iya, Bapak Ibu. Pada tahun 2012, PBB mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Lalu tahun 2015, bendera Palestina berkibar di PBB untuk pertama kalinya. Ini fotonya. Benderanya diciumi dulu nih oleh Mahmud Abbas sebelum dikibarkan. Tetapi kemudian ada pernyataan dari dalam negeri, Kompas memuatnya pada tahun 2020, dikatakan Palestina satu-satunya negara peserta konferensi Asia Afrika yang belum merdeka. Dan kemudian Indonesia katanya belum mengakui nih ya, maksudnya selalu menarasikan Palestina itu belum merdeka. Tetapi di lain pihak, Kemlu Indonesia meminjamkan gedung untuk kedubes Palestina. Nah, saya ingin bertanya, jika kondisinya seperti ini, jadi Palestina itu udah merdeka atau belum sih? Presidennya ada, kedubesnya ada, tetapi kita bilangnya belum merdeka, gitu ya. Nah, ini PR buat pemerintah kita, dan PR juga buat pemerintah kita untuk mengedukasi mayoritas umat di negara kita yang masih mengklaim bahwa Palestina itu belum merdeka. Nah, yang betul apa? Memang Palestina dianggap belum merdeka. Israel belum mengakui Palestina itu sebagai negara yang berdaulat. Kenapa? Ya karena Palestina pun belum mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat, masih dituduh atau masih dianggap sebagai penjajah. Dan itulah narasi-narasi yang disebarluaskan oleh aktivis-aktivis pro-Palestina. Padahal Palestina udah punya polisi sendiri ya, Bapak Ibu bisa lihat. Ini cewek-cewek, ada cewek juga gitu. Dan kemudian ini polisinya, bukan tentara ya Bapak Ibu, tapi polisi. Dan juga ada kerjasama dengan polisi Israel. Dan sudah ada istananya juga, Istana Abbas di sini nih, Istana Abbas di sini di Ramallah. Nilainya 13 juta dolar pada tahun 2015. Nah, jarak ibu kota Palestina di Ramallah dengan Yerusalem itu berapa jauh sih? Ternyata hanya 48 menit atau 30 km.
Kita kalau naik bus hanya 1 jam 15 menit dari Yerusalem ke Ramallah. Jadi deket banget gitu ya. Bukan harus butuh pesawat terbang, enggak, deket banget. Naik bus umum aja bisa. Nah, Bapak Ibu, Israel bisa hidup berdampingan dengan Palestina. Buktinya apa? Ya buktinya ini, Bapak Ibu bisa lihat, kota-kota yang berwarna merah adalah kota-kota mayoritas Arab. Gitu. Kota-kota berwarna merah. Yang hitam, kota-kota ini adalah mayoritas Yahudi. Israel mau dan bisa berdampingan dengan orang Arab. Israel bisa dan mau berdampingan dengan orang Palestina. Gitu. Orang Yahudi bisa hidup bareng bersama dengan orang Arab. Orang Yahudi tidak pernah melarang orang Arab untuk nggak boleh masuk ke coffee shop misalnya, ke kafe, ke kedai, rumah makan, restoran. Dan definisinya berarti di Israel tidak ada apartheid. Ini buktinya waktu saya datang ke sebuah kafe di Yerusalem, belakang saya ada orang Yahudi pakai kippah, sebelah kiri saya ada jilbaban muslimah. Artinya apa? Bisa dong, Israel nggak apartheid. Ada politisi Arab di Israel. Ada news presenter Arab di Israel. Tapi kenapa orang Yahudi dituduh diskriminatif? Kenapa bangsa Israel dituduh apartheid? Gitu ya. Ini sesuatu yang tidak sesuai fakta. Jadi, saya menduga narasi-narasi yang dibangun di Indonesia untuk mendiskreditkan Israel, untuk menyebarluaskan narasi-narasi kebencian seperti ini ya, rebut kembali Palestina, penjajahan, pengeboman, pembunuhan, penyiksaan dan sebagainya oleh Zionis. Sebetulnya ini ujung-ujungnya jualan kebencian saja. Bapak Ibu, ini kemarin saya lihat dari donasi untuk Gaza karena serangan Israel, dari 184 donasi saja sudah terkumpul 120 juta rupiah. Satu orang mungkin 100.000 memberikan donasi. Saya tidak masalah dengan donasinya, tetapi jualan kebenciannya itu loh, gitu ya. Apakah nggak bisa gitu ya? Donasi, cari donasi, tetapi tolong beritakan dengan benar. Tolong beritakan yang sesuai dengan fakta. Jadi ada macam-macam, ada ACT, ada INH, ada ini ya, yang tadi Muhammad Hussein Gaza waktu tahun 2019 dia mengumpulkan donasi 650 juta di Jogja saja. Terus ada lagi nih Bang Onim, Nusantara Palestina Center gitu. Dan Bapak Ibu mungkin ingin tahu apa pendapat orang Palestina sendiri tentang donasi-donasi dari Indonesia ini. Saya pernah wawancara dengan aktivis Palestina namanya Basem Eid. Bisa Bapak Ibu lihat di YouTube Fakta Israel, dan dia sendiri mempertanyakan untuk apa donasi seperti ini gitu ya. Nah, itu dia. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Akhir kata, saya berharap dari penjelasan ini Bapak Ibu semua bisa mendukung kebenaran dan fakta. Dukung kebenaran dan fakta. Jika kita mendukung kebenaran dan fakta, otomatis sebetulnya kita mendukung keberadaan atau eksistensi Israel. Karena satu garis lurus sama gitu ya. Kalau faktanya ngaco atau tidak benar, ya otomatis keberadaan Israel tidak akan ada sampai hari ini. Gitu. Jadi terima kasih untuk kesempatan saya membagikan informasi dan semoga ini bisa memperlengkapi Bapak Ibu semua untuk melawan narasi-narasi yang tidak sesuai dengan fakta di Indonesia ini, yang beredar di Indonesia. Saya tidak mencari pendukung Israel ya saat ini. Saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk mendukung Israel. Saya ingin kita semua mendukung faktanya, kita ingin mendukung kebenarannya dan hak
setiap negara untuk ada di dunia ini. Arab Palestina berhak ada, apalagi Israel gitu ya, yang jauh lebih duluan sejarahnya ada. Jadi demikian penjelasan dari saya, dan semoga ini cukup membantu